sini kami mau klarifikasi aja sih, kalau Alvin meninggal karena stres uangnya Agus ke sana itu nggak benar ya, memang karena dia lemas aja sih. Tapi yang sering kali bilang ke kita sih, selalu bilangnya nanti kalau papi udah nggak ada, ini harus tetap dilanjut ya, kalian tetap harus lanjut, semua tim harus tetap lanjutin perjuangan papi udah susah payah bikin ini semua. Oh, itu memang masih mau dibicarakan ya, masih dibicarakan. Tapi pada intinya suara kita sudah lebih banyak tidak menghandle. Kepergian Alvin Lim menghadap Sang Pencipta bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat, tetapi juga memicu beragam polemik yang hingga kini belum tuntas. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah kasus donasi sebesar 1,3 miliar untuk Agus yang masih dalam proses penyelesaian. Kepergian Alvin yang terjadi di tengah panasnya pembahasan kasus ini semakin memperkeruh suasana. Lebih ironisnya lagi, pernyataan kontroversial datang dari Farhad Abbas yang menyebut bahwa Alvin berpulang akibat terkejut setelah mendengar isi podcast Denny Sumargo. Pernyataan ini memicu kemarahan keluarga mendiang, terutama istri Alvin, Pio Ruci, dan anaknya, Victoria Lim. Merasa perlu meluruskan informasi yang simpang siur, mereka akhirnya memberikan klarifikasi terkait detik-detik terakhir kepergian Alvin. Dalam pernyataan resmi keluarga, Victoria Lim menegaskan bahwa Alvin meninggal dunia bukan karena faktor emosional terkait podcast atau kejadian tertentu, melainkan karena kondisi kesehatan yang sudah lama ia derita. Enggak, itu nggak benar ya. Tadi udah dijelasin kronologinya gimana. Saya pikir netizen juga pintar lah. Ya, ini mau klarifikasi aja, soalnya kemarin ada sempat yang ngomong dari mengatasnamakan keluarga. Kami kan lagi masa berduka, kami nggak mau keluarin statement apa-apa kan sampai selesai kemarin acara. Ya, di sini kami mau klarifikasi aja sih, kalau Alvin meninggal karena stres uangnya Agus ke sana itu nggak benar ya, memang karena dia lemas aja sih. Alvin Lim meninggal bukan karena itu. Saya sudah langsung tanya kepada istrinya, dan bahkan detik-detik terakhir beberapa hari sebelum Alvin Lim tiada, Alvin Lim berpulang, saya komunikasi intens dengan Alvin Lim gitu ya. Jadi saya pastikan Alvin Lim meninggal bukan karena nonton podcastnya Densu. Sehingga kalau ada oknum yang mengatakan bahwa Alvin Lim meninggal karena nonton podcast, saya lihat hati-hati dengan ucapan itu, karena ucapan itu kalau menimbulkan kericuhan atau kerusuhan di tengah masyarakat, maka itu akan menjadi delik pidana, menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan suatu keonaran atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jadi gua harap kepada oknum yang mengatakan Alvin Lim meninggal karena nonton podcast, tobatlah kau, tobat. Dan nama baik ini saya tidak mau tercoreng oleh oknum yang katanya pengacara, lalu menyebut bahwa meninggalnya ini karena podcast. Apalagi dikaitkan misalnya kalau itu benar, diduga podcast terkait dengan Agus. Karena saya tahu urusan Agus dalam pikiran dia, iya, tapi tidak akan mengganggu kesehatannya. Karena saya tahu ada banyak kasus yang lebih berat daripada dia, daripada urusan Agus, itu bisa diselesaikan. Dan di Indonesia ini, 2 pengacara yang dilaporkan, di atas 10 laporan itu hanya kami berdua. Jadi kalau kronologis itu kan tadinya habis cuci darah ya. Kita biasanya cuci darah 2 kali seminggu. Cuman karena waktu itu memang pulang dari Cina, di sana kan cuci 3 kali seminggu. Dirasa lebih baik gitu loh, lebih bersih, nggak gatal-gatal. Jadi di sini kita mau samain juga.
Jadi setelah hari Jumat kita cuci darah, Sabtu kita minta cuci darah lagi ekstra karena ya kan yang gagal ginjal banyak ya, kita dapat slotnya ya bisanya di hari Sabtu lagi gitu. Terus setelah pulang cuci darah itu memang lemes banget ya. Biasanya memang butuh tidur setelah cuci darah. Terus pokoknya pulang-pulang itu sekitar sore, dia lemes banget, dia mau tidur karena memang udah beberapa hari Nggak tidur, nggak makan. ya susah tidur dan susah Karena makan. obat. Ya, terus habis itu pokoknya semalam itu baru pulang dia minta tukang pijit. Oke, kita pijit. Oke, kita panggil tukang pijit. Udah dikasih obat untuk tambah darah, terus dia juga minta obat tidur, saya kasih. Obat tidur juga udah resep dokter ya, karena memang susah sekali tidur. Kasihan kan. Ya udah dikasih. Terus habis itu setelah pijit ya udah dia tidur. Dari semalam saya bentar-bentar jagain, liatin, sejam sekali saya lihat. Oh masih tidur, masih oke. Terus waktu itu pagi itu memang rencananya berangkat ke Surabaya. Saya sempat bangunin jam 5:30 pagi. Kok ini, ayo mau berangkat ke Surabaya nggak? Mau, dibilang mau. Terus dia angkat tangannya gitu, terus mau. Ya udah saya angkat bangunin kan, karena dia memang ternyata nggak kuat, dia begini. Saya angkat, sempat saya angkat, duduk masih sempoyongan. Terus saya bilang udahlah nggak usah ke Surabaya, udah ini lemas begini, udah lanjut aja tidur nggak apa-apa. Karena dari sebelum-sebelumnya kamu kurang tidur. Tiba-tiba saya mimpinya sih mimpi nggak jelas ya, saya juga nggak inget sekarang mimpinya apa. Cuman yang saya ingat, saya waktu itu lagi tidur, saya dengar suara dia bilang, "Say, kayaknya aku nggak kuat lagi deh," dia teriak kayak gitu. Terus saya langsung kebangun kaget, turun ke bawah, saya cek posisinya tidur tapi kayak mau ngebalik tapi kayak setengah badan gitu, kakinya masih telentang, badannya mau ngebalik. Terus saya giniin, terus udah agak ini kan, udah agak biru. Terus saya gini-giniin, saya tepok-tepok, nggak respon, tapi birunya langsung ini lagi, putih lagi, kayak normal lagi. Terus udah saya langsung teriak, panggil orang-orang minta bantu bawa ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit dicek EKG, udah kasih stop. Sejak kepergian Alvin Lim, pendiri LQ Law Firm, dinamika kasus yang melibatkan firma hukum tersebut kian rumit. Salah satu isu utama adalah kelanjutan kasus donasi 1,3 miliar untuk Agus yang hingga kini masih menjadi sorotan publik. Ketidakpastian sempat melingkupi LQ Law Firm yang berada dalam dilema untuk memutuskan apakah akan melanjutkan kasus tersebut atau tidak. Namun, di tengah ketidakpastian ini, Victoria Lim, putri Alvin Lim, mengambil langkah tegas. Ia menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa dirinya siap melanjutkan semua kasus yang sebelumnya telah diperjuangkan oleh sang ayah. Victoria mengungkapkan bahwa sebelum meninggal dunia, Alvin Lim telah memberinya mandat secara langsung untuk meneruskan perjuangan hukum yang sedang berjalan. Tapi yang sering kali bilang ke kita sih, selalu bilangnya nanti kalau papi udah nggak ada, ini harus tetap dilanjut ya, kalian tetap harus lanjut, semua tim harus tetap lanjutin perjuangan papi. Papi udah susah payah bikin ini semua. Untuk saat ini ya belum ada kepastian ya, tapi ini masih mau dibicarakan oleh pihak LQ manajemennya ya, apakah mau lanjut atau tidak. Karena memang ada beberapa hal yang harus dilengkapi lagi berkasnya. Misalnya nih surat kuasanya kan, itu kan awalnya itu surat kuasanya itu stempel ya. Ternyata stempel itu nggak boleh, harus ada dari seperti kayak pengesahan dari notaris. Jadi kita belum bisa. Jadi waktu kita daftarin gugatannya gagal. Oh itu memang masih mau dibicarakan ya, masih dibicarakan. Tapi pada intinya suara kita sudah lebih banyak tidak menghandle suara dari manajemen ya. Kalau dari Pak Alvin sendiri memang dia memerintah saya ya, sudah tolong handle kasus Agus, buatin semua gugatannya gitu. Siap Pak, aku bilang. Tapi Pak Alvin juga sudah memberikan statement juga bahwa ini kasus yang terakhir kita tangani.
yang free ya, yang pro bono, kasus yang terakhir. Jadi kasus-kasus berikutnya tidak boleh lagi. Iya, pastinya aku bakal lanjutin perusahaan papi aku. Aku bakal jadi pengacara dan aku berbeda sama papi aku. Walaupun banyak ya bilang ini mirip sama bapaknya. Ada kemiripan, cuman gaya aku, kalau papi kan lebih berani banget, bold, all out. Kalau aku tipe yang lebih ya, menurut aku lebih kalem sih. Tapi ya aku juga ada kemiripan sama papi aku. Tapi ya papi aku pernah bilang, kamu kalau misalnya jadi pengacara kamu nggak harus ikutin papi kan ya memang tipenya kayak gini, kamu bisa pilih style kamu sendiri kayak gimana gitu. Jadi yang pasti aku bakal terus lanjutin dan ya ada kemiripan sama papi aku, cuman nggak bener-bener kayak papi aku banget yang apa ya, kalau ngomong nggak, pokoknya kalau papi yang ngomong kan nggak ada tuh di filter sama sekali, ngomong apa aja yang ada di pikirannya. Kalau aku ya aku lebih berhati-hati kalau berbicara gitu sih. Otak aku kalau kata orang ya 11-12 sama papi aku, cuman ya enggak semuanya yang di otak aku keluarin. Aku masih lebih hati-hati lah orangnya gitu sih. Tapi aku bakal terus lanjutin karena aku nggak bakal bikin yang papi aku bangun dari susah payah sampai udah jadi sekarang sia-sia gitu. Tapi tidak dalam waktu sekarang, karena aku kan masih SMA ya sekarang. Ya bentar lagi aku lulus, aku kuliah dulu 3 tahunan. Aku kuliah nanti ngambil bisnis sama hukum, jadi langsung sekaligus gitu biar gelarnya dalam 3 tahun, kayak double major gitu tapi di kuliahan yang berbeda gitu. Terus abis itu pas kuliah ya aku sering-sering juga ke kantor lah, aku belajar lah gimana itunya, dan aku nanti bakal lanjutin jadi pengacara. Terlepas dari polemik yang terus bergulir di luar sana, kenangan atas kepergian Alvin Lim tidak akan pernah terhapus dari hati anak dan istrinya. Bagi Victoria Lim dan Pio Ruci, Alvin bukan hanya seorang ayah dan suami, tetapi juga pilar utama keluarga yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Kehilangan sosoknya meninggalkan luka yang mendalam. Namun, sejuta kenangan indah bersama sang pengacara senior itu terus menjadi penghiburan di tengah rasa duka. Lantas, seperti apa sosok Alvin Lim di mata anak dan istrinya? Kalau di mata aku sendiri ya, papi ini ya, kalau di media di luar kan orangnya keras, suka marah-marah, terus bold, frontal banget gitu kan, all out. Ya aslinya memang juga seperti itu. Di kita ya tegas juga orangnya, ya kalau ada yang nggak bener ya dimarahin aku. Ya aku juga nggak suka papi aku suka marah-marah kayak gitu. Tapi ya marah-marah kayak gitu biasanya kritik yang ngebangun, dan nggak semua yang di luar, maksudnya nggak semua diperlihatkan. Ada juga papi tuh ada sisi lembutnya, sisi bocahnya, sisi yang butuh kasih sayang kayak gitu, itu juga ada. Dan orangnya yang family man banget, provider untuk kita semua, selalu ngasih yang terbaik buat kita gitu. Dan ke orang-orang juga gitu, tipe orang yang royal banget, suka bagi-bagi duit lah papi aku itu. Kalau biasa ke pelayan di restoran atau ke satpam gitu, suka bagi-bagi duit. Tapi papi nggak pernah berkekurangan. Intinya kalau meskipun di luar kelihatannya keras, suka marah-marah, tapi aslinya lemah lembut dan baik hati. Dia keras begitu karena dia sayang sih. Kita semua juga gitu, kalau dia sayang ya dia akan kerasin. Kalau dia nggak sayang ya dia akan cuek aja, bodo amat. Bahkan kadang beberapa kali sempet, kalau misalnya ngobrol sama kita ya, kadang kan ada pesaing atau apa gitu kalau bisnis. Kadang-kadang kita kayak, kok itu ini loh, kayak bukan gimana sih, cuman kayak ngobrol aja, kok ini loh dia kayaknya mau ikut-ikut kita nih, kok bikin ini, dia bikin ini. Setiap kali ada yang kayak begitu dia tuh selalu udah biarin aja gitu. Kayak beberapa kali kayak ya ada klien diambil atau apa ya, namanya bisnis kan ada yang kayak begitu, selalu kayak udah biarin aja gitu sih. Jadi di balik kerasnya ya orangnya di dalamnya lemah lembut, dan ketika kalau ngurus perkara juga nggak pernah ada hard feeling gitu. Dia selama ini Cuma keras jalanin kayak tugas begitu tuh aja. jalanin tugas aja. Kalau misalnya udah selesai atau apa ya dia juga nggak menaruh dendam sama orang yang si lawannya itu, nggak pernah. Iya.
tipe orang yang mikir, oke, kita berantem hari ini, besok kita bisa jadi teman baik gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.